Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari Minggu 21 September 2025, Mazmur 79 ayat 1, 5-6. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Berapa lama lagi ya Tuhan engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Tema ancaman sinkretisme dalam terang. Pemazmur meratap menyadari bahwa mereka telah mencemarkan kekudusan Allah dengan sikap mereka menduakan Tuhan. Keluh kesah umat ketika bangsa asing menajiskan bait Allah, merusak Yerusalem, dan menumpahkan darah umat pilihannya. Situasi ini mencerminkan kondisi ketika iman yang murni kepada Tuhan Allah dirusak oleh kuasa asing yang membawa ilah-ilah lain ke dalam kehidupan umat. Bait Allah yang dikuduskan dinajiskan. Ini menjadi gambaran nyata bahwa sinkretisme bekerja, mencampurkan kekudusan Tuhan Allah dengan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Kekudusan yang seharusnya dipelihara justru dilanggar. Bahayanya adalah umat menjadi kehilangan identitas rohaninya dan melunturkan kesetiaan kepada Allah. Akibat sinkretisme, umat kehilangan kehormatan. Mereka diejek oleh bangsa-bangsa lain karena penyembahan yang seharusnya murni justru ternoda. Dalam kondisi sekarang, ketika umat percaya mencampurkan iman dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan firman Tuhan, kesaksian iman menjadi lemah dan nama Tuhan dipermalukan. Pertanyaan eksistensi sampai berapa lama? Ayat 5. Umat merasa Allah murka karena kesetiaan mereka. Ancaman sinkretisme membuat relasi yang renggang dengan Allah. Mereka rindu Allah memulihkan, namun harus terlebih dahulu menyadari kesalahan, bahwa kompromi dengan kuasa asing adalah dosa. Karena itu Mazmur mengajarkan bahwa jalan keluar dari ancaman sinkretisme ialah kembali memohon pengampunan dan kesetiaan. Umat tidak boleh lagi berjalan dalam keangkuhan, melainkan dengan kerendahan hati mencari pertolongan Allah agar tidak lagi menyimpang. Panggilan menjaga kesaksian iman. Akhirnya umat berseru agar Allah membela namanya, supaya bangsa tahu bahwa hanya Allah yang berdaulat. Menjaga iman yang murni bukan sekadar demi diri sendiri, tapi demi kesaksian bagi dunia. Dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita yang pertama, pergumulan apapun yang kita alami bisa jadi seperti tembok yang runtuh, tapi selalu ada harapan dari Tuhan. Tidak ada yang perkara yang mustahil. Sehancur apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan, asal kita datang dengan kesungguhan hati, berseru kepada Tuhan. Sikap kita yang melecehkan Allah lewat hidup kita sama seperti membuat celah bagi orang lain tidak percaya, melecehkan Allah atau menjadi batu sandungan. Kedua, sinkretisme menjadi masalah pergumulan bagi umat Allah. Karena Tuhan Allah telah memisahkan mereka menjadi kudus. Dia ingin mereka melayani, menjadi garam dan terang dunia. Mereka harus menjadi contoh hidup dari tujuan awal bagi umat manusia. Ketika mereka terlibat dalam praktek penyembahan, mereka kehilangan rasa asin. Mereka meletakkan lampu di bawah gantang, kehilangan keunikan, dan dunia tidak lagi memiliki teladan yang bisa mereka ikuti. Bahaya yang sangat nyata bagi orang Kristen adalah sinkretisme, menggabungkan berbagai sistem kepercayaan, mencampurkan dengan aliran-aliran kepercayaan yang lain. Sadar atau tidak, merusak kekudusan ibadah. Alasan budaya, kita katakan kita orang berbudaya. Setiap manusia dalam hidupnya tidak lepas dari budaya yang telah membentuknya. Kita berbudaya dengan cara yang luhur, tapi juga sekaligus mengkritisi dengan sungguh-sungguh. Karena budaya di satu sisi ciptaan Tuhan yang harus dipelihara dengan baik,
namun budaya juga harus diwaspadai karena dosa telah merusak. Ada budaya sebagai orang Kristen yang kita lakukan, tapi harus dipilah. Budaya ada kaitan dengan penyembahan berhala. Karena itu, seharusnya terang Injil menerangi budaya, bukan budaya yang menerangi Injil. Jangan melemahkan umat Allah dan kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi dunia. Iman Kristen harus sesuai dengan kata dan perbuatan. Jangan membuat iman kehilangan kesaksian. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, menyukai ajaran Kristus, tetapi dia tidak mau menjadi Kristen karena jurang antara pesan Injil orang Kristen dengan sikap dan perilaku mereka. Itulah yang mau dikatakan oleh Gandhi, orang Kristen tidak menjadi kesaksian yang hidup. Karena itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan kita akan dikenal oleh ketaatan kepada Allah. Orang Kristen adalah milik Kristus. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan mendua hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam sepanjang hari demi hari yang kami lalui, sehingga kami boleh menikmati berkat. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah memenuhi apa yang kami perlukan. Bukalah hati kami agar setiap saat mensyukuri kebaikan Tuhan dan berbagi kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami sekalian, berkati pendengar sabda-Mu. Seluruh hidup dan pergumulan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yulia Ambo.